kolam tersebut langsung kayak menggali dengan kuku mereka dan tangan mereka sendiri semata. Widenya ini melakukan hal seperti ini agar Gek Komang dengan Beli Kadek bisa tetap hidup. Nah waktu itu Beli Kadek bilang, Wide ayo turun. Tapi kok Widenya tidak menjawab. Semetan kumpul ya ngerti jadi di Indonesia saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tu Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka membagikan ceritanya ini melalui DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin suka dengan cerita horor, cerita mistis, cerita yang ngai ke puluh, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Kalau di sepanjang video kalian mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Komang. Di sini Gek Komang meminta kepada saya untuk merahasiakan semua privasi dan juga identitasnya, karena saya juga tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Gek Komang ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia berasal dari keluarga yang sangat mapan dan keluarganya ini termasuk keluarga yang sangat besar semata. Bapaknya Gek Komang ini 8 bersaudara, dan waktu itu memang Gek Komang sudah tinggal terpisah dari paman-pamannya ini, tapi rumah mereka itu bisa dibilang masih sangat berdekatan. Rumahnya Gek Komang ini berjejer 3 rumah dengan 4 pamannya, dan di seberang jalan ada 4 paman lagi, dan semua paman-pamannya ini sudah menikah dan punya anak semua. Nah ketika itu orang tuanya Gek Komang ini bekerja di sebuah perkebunan yang memang perkebunan ini sudah milik kedua orang tuanya. Semua paman-pamannya Gek Komang ini juga sudah punya perkebunan masing-masing. Dari kecil sampai kelas 6 SD, Gek Komang ini merasa kalau dia hidup dengan paman-pamannya, ponakan-ponakan berserta dengan kedua orang tuanya damai-damai saja. Tapi suatu ketika Gek Komang pernah mengalami sesuatu yang agak di luar logika yang merubah hidupnya sampai detik ini. Gek Komang cerita semeton, Gek Komang ini kan berasal dari desa yang cukup di pelosok. Beberapa kilometer dari rumahnya dia ada sebuah pangkung, dan di ujung pangkung itu ada kayak batu besar banget. Konon katanya dulu batu itu adalah sumber mata air yang mengeluarkan air, dan airnya ini akan mengalir menuju ke arah pantai. Menurut warga desa dan juga menurut paman-pamannya Gek Komang, mata air ini sudah kayak kering bertahun-tahun dan tidak pernah mengeluarkan mata air lagi. Tapi saat itu tepatnya purnama ke-7, tiba-tiba di suatu malam, satu desa itu mendengar ledakan boom yang sangat keras. Bahkan Gek Komang pun sampai terbangun karena mendengar ledakan ini. Waktu itu semua orang dewasa mencari arah ledakan tersebut, dan besok paginya Gek Komang ini mendengar dari keluarganya kalau batu besar tempat mata air yang biasanya mengalir ini yang sudah kering selama bertahun-tahun tiba-tiba malam itu meledak dan mengeluarkan mata air kembali. Nah mulai saat itu semeton, mata air ini kemudian aktif dan digunakan untuk mencuci, minum, dan juga yang lain sebagainya. Waktu itu Gek Komang penasaran juga semeton, bagaimana sih penampakan dari mata air ini. Semenjak itu hampir seminggu 3-4 kali Gek Komang dengan sepupu-sepupunya atau mungkin dengan kedua orang tuanya akan datang ke mata air tersebut sekedar untuk mandi, berenang, mencuci, atau bahkan mengambil mata air tersebut untuk dibawa pulang. Nah waktu itu semenjak lebutan mata air ini kembali keluar ya, desanya ini mengalami perubahan yang sangat besar. Desanya yang tadinya agak kekeringan sekarang mulai subur, dan terlihat warga desa ini mulai hidup lebih normal dan juga hidup lebih makmur gitu loh semata. Nah waktu itu Gek Komang juga sering sekali diam-diam pergi ke mata air tersebut bersama dengan teman-temannya. Jaraknya itu mungkin ada sekitar 2 kilo. Dan kalau mau mandi ke mata air tersebut, mereka harus melewati jalan yang agak bersemak gitu loh. Karena letak dari mata air ini lumayan di ujung pangkung dan di ujung jurang.
Jalan yang dilewati Gek Komang untuk menuju ke arah mata air ini lumayan berliku dan juga lumayan ekstrim teman-teman. Jadi setiap Gek Komang bilang mau ke sana, orang tuanya pasti berpesan, kamu jangan pergi sendiri. Karena gini loh, jalannya ini masih benar-benar bersemak dan juga kiri dan kanan itu masih ada perkebunan warga. Banyak banget ada pohon mangga yang ukurannya itu tinggi-tinggi dan besar-besar banget teman-teman. Dan jalannya ini lumayan terjal, akan menukik turun dan menukik nanjak banget. Nah, Gek Komang ini kan memang tidak terlalu terbiasa kalau berjalan di daerah seperti itu. Suatu hari, Gek Komang pergi ke sana dengan dua kakaknya. Itu tuh adalah hari Minggu, jadi otomatis dong Gek Komang ini libur sekolah. Waktu itu sekitar tahun 90-an teman-teman. Nah, karena mungkin ini masih benar-benar beberapa puluh tahun yang lalu, jadi otomatis rumah warga itu hampir tidak ada. Sejauh mata memandang dari jalan raya menuju akses masuk ke kayak mata air tersebut gitu loh. Nah, waktu itu Gek Komang berjalan bertiga dengan kedua abangnya. Dia di depan dan abangnya di belakang teman-teman. Waktu itu abangnya masing-masing menenteng ember besar karena itu kan hari Minggu, jadi mereka akan mencuci teman-teman. Waktu itu Gek Komang kok merasa perjalanan mereka ini benar-benar jauh, kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Nah, waktu itu Gek Komang ini kayak gini loh teman-teman. Karena dia tuh merasa sudah berjalan sangat jauh dan jalannya itu memang beneran terjal banget kan. Gek Komang ada inisiatif, wih gimana kalau kita memetik buah mangga yang memang pohon mangganya itu banyak banget di sekitar jalan. Kakaknya ini bilang iya kita metik. Nah, kakak pertama yang bertugas untuk memetik mangga dan Gek Komang juga kakak kedua akan duduk di bawah pohon mangga tersebut menunggu kakaknya yang sedang memetik mangga. Nah, menurut Gek Komang teman-teman, dia kan duduk di bawah pohon mangga dengan kakak kedua. Dia tuh sambil melihat ke atas dan kayak memberitahu ke kakak pertama, wih itu loh yang di kiri besar, petiin itu. Ini yo yang besar, petiin gitu. Dan kakaknya pun memetikkan buah mangga, kemudian langsung melempar ke bawah ke arah Gek Komang dan juga beli kadeknya. Di bawah Gek Komang dengan beli kadek makan buah mangga sepuasnya. Dia juga masih mendengar kalau kakaknya di atas ini masih kayak mengendap-endap sambil memetik buah mangga. Nah, waktu itu kakak pertama bilang, shh, kecilin suaranya. Kakak takut nanti yang punya pohon datang, kita ketahuan maling gitu loh. Nah, waktu itu Gek Komang berpikir, dia tuh berpikir kalau pohon mangga sebesar itu adalah pohon mangga liar. Makanya dia mengajak kakaknya untuk memetik buah mangga tersebut. Nah, waktu itu juga teman-teman, Gek Komang melihat banyak ada warga yang sedang bekerja di kebun mereka. Waktu berlalu, Gek Komang ini terus saja makan buah mangga dengan kakak kedua sambil mereka ini kayak membicarakan nanti siapa yang mencuci, siapa yang membilas, dan sampai di rumah siapa nanti akan menjemur cucian mereka. Dan waktu itu masih terus teman-teman ada buah mangga yang terjatuh dari atas. Dan Gek Komang juga mendengar kakaknya ini masih berbicara dari atas dan masih terdengar kayak gimana sih orang memanjat buah pohon gitu loh. Waktu berlalu Gek Komang sudah merasa sangat kenyang. Tanpa terasa mungkin ada 10 biji buah mangga yang sudah Gek Komang makan dengan kakak kedua. Waktu itu Gek Komang bilang, aduh beli deh, ini loh udah kenyang, yuk kita lanjut yuk, ini kan udah dekat gitu loh. Karena dari posisi Gek Komang ini makan buah mangga dengan kakaknya, dia tuh bisa mendengar suara air yang mengalir. Jadi itu tuh mungkin jaraknya seberapa meter lagi. Nah, waktu itu beli kadek bilang, wih Wide ayo turun. Tapi kok Widenya tidak menjawab. Ketika itu Gek Komang juga melihat ke atas, yang ada hanya pohon mangga dengan buahnya saja. Waktu itu Gek Komang kaget sama teman. Ini Wide kemana kok tidak ada? Nah, beli kadeknya berteriak memanggil nama kakak pertama, tapi kakak pertama tidak menyahut. Beli kadeknya bilang kayak gini, oh mungkin Wide lagi kencing, kita tunggu dulu di sini. Waktu itu Gek Komang dengan beli kadeknya menunggu cukup lama, tapi Widenya tidak ada. Nah, karena panik, Gek Komang berteriak sekeras mungkin sampai bergema. Itu tuh benar-benar kayak dekat dengan jurang, jadi otomatis suaranya tuh bergema banget teman-teman. Wide, tapi tidak ada yang menyahut. Gek Komang dengan beli kadeknya tuh mulai panik gitu loh. Ini Wide kemana? Dia tuh udah turun apa gimana? Kok tiba-tiba nggak ada teman-teman? Entah sudah berapa kali kadang Gek Komang dengan beli kadeknya memanggil nama kakak pertama tapi tidak ada jawaban. Sampai-sampai tenggorokannya Gek Komang ini kelang. Dia tuh sakit sampai tenggorokannya memanggil Blidinya tapi tidak ada jawaban teman-teman. Waktu itu
Beli kadeknya bertanya, tadi kamu melihat nggak beli D-nya turun dari pohon mangga? Enggak. Saya dari tadi tuh kan makan mangga dan saya masih mendengar suaranya beli D itu berbicara dari atas dan saya berpikir dia tuh masih di atas tapi ternyata tidak ada. Tapi waktu itu semua tahun Gek Komang dengan beli kadek menangis. Takut apa jangan beli D-nya ini jatuh mungkin ke jurang, tapi mereka tidak mendengar dan tidak sadar saking asiknya makan buah mangga. Ketika mereka masih berteriak memanggil nama kakaknya, tiba-tiba adalah beberapa warga yang berkumpul. Itu tuh sekitar 4 orang bapak-bapak. Dan bapak-bapak ini memang kenal dengan Gek Komang. Mereka bertanya, ini kenapa? Gek Komang sambil menangis dengan beli kadeknya bercerita apa yang sedang terjadi. Keempat bapak-bapak ini langsung berpencar. Ada yang turun ke jurang, ada yang memanggil di sekitar pohon mangga tersebut. Tapi mungkin ada sekitar 1 jam mereka mencari, tidak ada hasil. Akhirnya Gek Komang dengan beli kadeknya ini dipulangkan ke rumah mereka. Setelah Gek Komang menceritakan ini kepada paman-paman dan juga orang tuanya, mereka kaget semua tahun. Keluarga besarnya Gek Komang langsung pergi ke pohon mangga tersebut sambil memanggil dan mencari 1 hari full di mana keberadaan kakak pertama. Tapi 1 hari itu Gek Komang dengan ibu dan juga kakak kedua menunggu kabar dari kakak pertama. Kakak pertama tidak ditemukan. Waktu itu kelihatan banget kalau bapaknya Gek Komang ini pucat pasi, badannya kotor, bermandikan keringat. Waktu itu ibunya sampai pingsan berkali-kali karena saking khawatirnya dengan kakak pertama. Nah ketika itu Gek Komang mendengar kalau ayahnya dengan pamannya akan pergi ke orang pintar, ingin menanyakan sebenarnya di mana si beli gede ini. Waktu berlalu tahun, akhirnya jam 10 malam pun datang. Waktu itu Gek Komang melihat ibunya tuh benar-benar menangis karena saking khawatirnya gitu loh. Bibi-bibi, ponakan, sepupu semua menginap di rumahnya Gek Komang untuk menenangkan ibunya. Ketika itu semua paman dan juga ayahnya Gek Komang entah pergi kemana, Gek Komang juga tidak tahu. Tapi yang Gek Komang dengar mereka ini sedang pergi ke tempat orang pintar untuk menanyakan di mana keberadaan kakak pertama. Di malam itu akhirnya Gek Komang pun tidur sendirian di kamarnya. Karena Gek Komang ini merasa saking sedih dan takut, dia tuh kayak memanggil beberapa sepupu cewek untuk tidur satu kamar dengan dia. Nah ketika itu Gek Komang bermimpi semeton. Dia didatangi oleh kakak pertama dan kakak pertama bilang kepada Gek Komang, jangan cari kakak ya Gek ya. Kakak sudah berada di sini dan bilang kepada bapak dan ibu untuk mengaturkan banten ini. Dan pasti setelah kalian mengaturkan banten ini, kalian akan menemukan kakak. Saat Gek Komang bermimpi seperti itu, di dalam mimpi Gek Komang tidak mau berpisah dengan beli gedenya. Dia memeluk beli gedenya dan juga bilang, Wide jangan kemana-mana, Wide jangan kemana-mana. Tapi di dalam mimpi, Widenya ini melakukan hal seperti ini agar Gek Komang dengan beli kadek bisa tetap hidup. Dan tolong sampaikan pesan ini kepada kedua orang tua mereka. Nah waktu itu tiba-tiba badannya Gek Komang ini terasa panas ketika memeluk Widenya dan dia pun melepaskan pelukannya. Saat Gek Komang ini melepaskan pelukannya, tiba-tiba dia melihat ada sosok tinggi besar berbulu dengan wujud yang sudah tidak karuan, memegang tangan kanannya Wide, dan Wide juga dengan sukarela bergandengan tangan dengan sosok ini dan pergi ditelan kegelapan meninggalkan Gek Komang. Waktu itu Gek Komang langsung tersadar, ternyata itu sudah pagi dan rumahnya Gek Komang ini sudah rame. Para penduduk dan juga keluarga besarnya masih berkumpul di sana. Ketika itu Gek Komang langsung berlari keluar menghampiri ayahnya yang ternyata sudah pulang dan menceritakan apa yang dia lihat di dalam mimpi. Saat itu ibu dan bapaknya Gek Komang menangis menjerit semeton. Ternyata saat tadi malam bapaknya ini pergi ke tempat orang pintar. Orang pintar ini bilang kalau tidak usah dicari, karena kakak pertamanya Gek Komang ini sudah berpulang dan ini kemungkinan susah untuk ditemukan. Setelah Gek Komang menceritakan dong apa banten yang diminta oleh kakaknya ya, langsung keluarga besar bapak dan juga ibunya, bahkan warga-warga sekitar langsung membuat banten. Tidak ada 3 jam semeton banten itu sudah selesai. Dan banten ini dibawa ke tempat terakhir beli gede ini berada dengan Gek Komang juga kakak kedua. Ketika banten ini diaturkan, tiba-tiba semua orang mencium bau busuk. Dan tiba-tiba terdengar boom, suara ledakan dari arah mata air. Semua warga berbondong-bondong datang
untuk mencari di mana suara ledakan ini. Ternyata semeton, saat satu warga berkumpul, termasuk Gek Komang juga keluarga besarnya, berkumpul kayak di arah suara ledakan. Ternyata kan batu besar yang tadinya mengering sekarang kan mengeluarkan mata air. Mata air tersebut sekarang sudah kering, tidak ada bekas air sama sekali. Dan tahu nggak semeton, ini kan batu besarnya gitu ya, kayak batu besarnya ini kayak gepeng. Di bawahnya itu kan ada kayak kolam berbentuk bulat gitu loh. Itu tuh becek banget, lumpur-lumpur yang biasanya di kolam itu warga akan mandi atau mungkin mencuci. Nah, di dasar kolam itu kan ada lumpur yang becek dan terlihat ada banyak banget lumut. Kok di sana terlihat seperti ada cetakan badan manusia. Bapak ibunya Gek Komang langsung berlari turun ke kolam tersebut, langsung kayak menggali dengan kuku mereka dan tangan mereka sendiri semeton. Dan beberapa saat setelah ibu dan bapak juga paman-pamannya Gek Komang menggali menggunakan tangan, ternyata badan kakak pertama ada di sana. Dan anehnya semeton, kakak pertama kan hilang baru 1 hari 1 malam. Badannya itu sudah hancur dan sudah membusuk dan juga mengeluarkan bau yang gitu loh. Di sana ibu, bapak dan juga paman-pamannya Gek Komang menangis histeris. Sampai semetonnya ibunya Gek Komang tiba-tiba langsung pingsan ketika menggenggam tangannya Beli Gede. Semeton, entah kenapa saya saat membaca ini kok ikut gitu loh. Gimana sih, emosi saya tuh langsung kayak diaduk-aduk gitu semeton. Gek Komang menangis melihat badan kakak pertama yang dibaluti dengan lumpur dan kayak terbungkus dengan lumut gitu loh semeton. Akhirnya semeton, singkat cerita, dari kakak pertama ini dibawa ke rumah, dimandikan, dan rencananya besok pagi akan langsung dikubur. Di malam itu ibunya tidak henti-henti menangis semeton, bapaknya berkali-kali pingsan. Karena ini tuh kayak mimpi gitu loh semeton. Kakak pertama ini adalah sosok anak yang baik. Dia adalah tipikal anak yang benar-benar mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Dan Gek Komang juga merasa kakak pertama dan kedua ini tuh tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, waktu itu ya Gek Komang ini benar-benar bingung semeton, ini tuh ada apa, kok bisa-bisanya kakaknya yang tadinya berada di atas pohon, yang tidak terdengar turun, tidak terdengar ada suara jatuh, kok tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba ditemukan di sana. Itu tuh benar-benar tidak masuk akal semeton.